Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Baringan ala Prambe. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang apa yang kita lihat sekarang viral, apa yang kita lihat kalau kita buka media sosial, Facebook kah, TikTok kah, atau Instagram kah, atau media-media yang lainnya. Itu kebanyakan yang muncul itu adalah tentang kepolisian. Mungkin saya tidak perlu berbicara tentang hal tersebut, Anda sudah tahu tentangnya. Saya pernah melihat satu video di short ataupun YouTube short. Dia mengatakan begini, yang menembak itu polisi, yang ditembak itu juga polisi, dan yang memeriksa juga polisi. Jadi kan artinya apa? Artinya mereka itu dalangnya, mereka itu juga yang membuat dalangnya, mereka itu juga yang menyelesaikan dalangnya. Jadi seolah-olah kalau kita lihat dari luar ya, bukan dari dalam, kita bukan tidak menelusuri ya. Kalau kita artikan secara kasarnya dari luar, ya mereka membuat masalah dan mereka juga yang menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi itu hanya sebuah gambaran saja. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Artinya apa yang saya sebutkan tersebut ya bukan berarti secara benar itu yang mereka lakukan, tidak. Tapi perlu juga untuk ditelusuri. Karena kita tahu bahwa setiap oknum itu pasti ada kambing hitam di dalamnya. Bukan cuma kepolisian saja. Pejabat juga seperti itu. Pejabat itu ada yang baik, ada yang buruk. Para ustaz-ustaz juga seperti itu. Ada kambing hitamnya di dalam itu pasti ada. Ada yang baik, ada buruk. Begitu juga dengan pondok pesantren. Kita lihat pondok pesantren ada yang baik, ada juga di dalamnya itu kambing hitam. Yang mengkambing hitamkan pondok pesantren itu juga ada. Tapi bukan berarti kita itu mensamaratakan semuanya. Jadi misalkan ada polisi nih, polisi yang ngawur, tentara yang ngawur. Kita jangan mengatakan polisi itu bejat, tentara itu membejat. Tidak, bukan seperti itu caranya. Tapi kita harus milih secara keseluruhan. Oh iya, pasti di dalamnya itu ada orang-orang bermasalah, ada orang-orang yang tidak becus, ada orang-orang yang memang niatnya memang bukan untuk mencari yang namanya kenyamanan, memberikan kenyamanan untuk rakyat, tapi hanya untuk menyamankan dirinya saja. Ada orang-orang yang seperti ini. Itu memang dari dulu, itu sejarahnya itu pasti ada. Dari dulu sampai sekarang itu selalu ada. Kita tidak heran dengan hal tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah orang-orang yang berkuasa itu kenapa seringkali menjadikan kekuasaannya itu untuk kepuasan pribadinya. Bisa saja kepuasan hayalannya, seperti zaman dahulu itu, bukan zaman dahulu sih, masih abad modern, awal modern 1941, 1939 sampai 1445 itu kan ada namanya Adolf Hitler, seorang pemimpin yang diktator, seorang pemimpin yang kejam. Apa yang boleh lakukan? Sebenarnya dia itu berawal dari hayalannya, kepuasan pribadinya. Dia itu menunjukkan, dia itu yang mengungkapkan perang yang sebelumnya di dalam pikirannya itu sudah ada. Dia itu mewujudkan peperangan dalam dunia nyata, bukan dalam dunia pikiran saja. Itu sebenarnya semuanya berawal dari hayalan pribadinya. Dia ingin menjadikan hayalan pribadinya tersebut menyeluruh dan menjadikan itu menjadi sebuah kenyataan. Tapi kenyataannya ya memang kenyataan, tapi kenyataan yang sangat brutal sekali. Dari mana dia mulai? Dari kekuasaan. Jadi orang-orang menjadikan kekuasaan itu bisa menjadi dua hal. Yang pertama bisa menjadi alat untuk menjadi kebaikan, menjadi namanya baik, dan bisa juga dengan kekuasaan tersebut dia itu menjadi sangat amat kotor sekali. Betul kata Ustaz Abdul Somad. Apa kata beliau? Orang yang punya kuasa itu akan mudah sekali tersinggung. Jadi mereka yang sudah punya power, mereka itu akan mudah sekali tersinggung. Kalau misalkan ada hal-hal yang mengarah ke dia, apalagi mengarah kepada kekuasaannya, dia itu seolah-olah akan memarahi orang tersebut. Padahal kan orang yang misalkan kita punya kritik nih, orang-orang yang punya kuasa dan sensitif biasanya ada ya, tapi bukan semua. Ada orang-orang yang ketika dikritik dia itu merasa bahwa apa yang dikritik tersebut itu menunjukkan dia itu akan dijatuhkan. Dengan kritik tersebut dia itu akan jatuh. Dengan kritik tersebut artinya dia itu dijatuhkan. Ada nggak orang seperti ini? Ada. Ya, memang ada orang yang mengkritik itu menjatuhkan. Ada. Tapi kan kebanyakan orang mengkritik itu kritik untuk membangun. Kritik untuk menunjukkan ini loh yang benar. Itu salah. Harusnya yang kita harus pahami, kalau kita punya akal yang bagus, kalau kita punya pemikiran yang bagus, kan tidak seperti itu. Kita harus menjadikan ya kritik, masukan namanya. Tapi kalau kita merasa diri kita itu punya kuasa, merasa diri kita itu benar, merasa diri kita itu paling punya punya ide, maka yang terjadi ya gitu dia.
Dahulu kita kenal ada namanya kerajaan pertama, kerajaan Cina itu Huang namanya. Huang itu namanya kaisar pertamanya. Dia itu juga adalah seorang penguasa. Dengan kekuasaannya dia itu menjadikan orang-orang itu terbunuh. Dia memperkerjakan orang-orang, para ilmuwan dibunuh. Bahkan pada saat itu dia itu ingin hidup selamanya. Kemudian dikumpulkanlah para ilmuwan. Kalian cari ramuan-ramuan ke seluruh dunia. Kalian cari ramuan supaya saya bisa hidup selamanya. Dicari, nggak dapat-dapat. Karena memang nggak ada yang mati, yang hidup kekal itu nggak ada kecuali Allah. Jadi itu mencari ramuan supaya dia hidup, nggak ada. Sehingga ketika kemauannya itu tidak terlaksana, keinginannya itu tidak dilakukan oleh bawahannya, dia pun membunuh mereka semuanya. Alangkah kejamnya mereka. Ada lagi gengiskan. Ada lagi di kerajaan-kerajaan yang di dalamnya itu raja, kaisar-kaisar yang sangat kejam, yang dengan kekuasaan tersebut mereka itu menggunakan untuk membunuh orang lain. Jadi ya, kekuasaan itu kan seperti yang saya katakan tadi, bisa saja menjadi sebuah mata kebaikan dan bisa saja menjadi mata keburukan. Jadi kalau kita punya kekuasaan, lakukanlah, buatlah dengan kekuasaan tersebut menjadi yang lebih baik untuk diri kita dan untuk orang lain. Jangan untuk cuma diri kita saja. Kalau untuk diri kita saja, nanti orang akan berpikiran, oh ini sudah mengambil sesuatu dari, pasti pikiran-pikiran orang nanti akan baik. Tapi kalau sama-sama makmur, itu akan menunjukkan kedamaian yang sangat luar biasa. Jadi yang mau saya sampaikan apa? Yang mau saya sampaikan adalah bahwa kita tidak heran bahwa orang yang sudah punya power itu akan mudah tersinggung. Dia akan melakukan, walaupun nampaknya itu hanya sedikit saja, tapi efek daripada yang sedikit tersebut akan timbul beberapa hal yang tidak terpikirkan oleh manusia. Ya, baik secara pembunuhan ataupun dengan hal yang lain. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.